Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Qadrul Wais halaman 11. Qauluhu wa daliluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina taqu binaan ala ya ayyuhalladzina taqu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daliluhu utawi dalile Imam Hanafi iku qaulu ta'ala dawe Allah ta'ala dawuh qauluhu ya ayyuhan nasu taqu nyatani dawuh ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu he menungso ya ayyuhan nasu he menungso ittaku wedya sira kabeh ittaku wedya sira kabeh binaan krono jenengaken apa qaulu ta'ala binaan krono jenengaken qaulu ta'ala ala ta'anna tafsira hadhil ayati ing ngatasé satuhuni tafsirani ikilah ayat ing ngatasé satuni tafsirani ikilah ayat iku ya ayyuhalladzina amanu iku ya ayyuhal mu'minuna athi'u wa ya ayyuhal kafiruna aminu wa ya ayyuhal munafiqu akhlisu ing ngatasé ala anna tafsir hadhil ayat ing ngatasé satuhuni tafsire ikilah ayat ing ngatasé satune tafsire ikilah ayat indahu mungguwe Imam Hanafi iku ya ayyuhalladzina amanu ati'u wa ya ayyuhal kafiruna aminu wa ya ayyuhal munafiqu akhlisu dawuh ya ayyuhal mu'minuna he wong mukmin he piro-piro wong mukmin ati'u ta'ato sira kabeh wa ya ayyuhal kafiruna he wong kafir kabeh lan he wong kafir kabeh aminu padha iman sapa sira kabeh aminu podo iman sopo sira kabeh aminu podo imanu sira kabeh ya wa ya ayyuhal munafiqun lan he pira-pira wong munafik wa ya ayyuhal munafiqun lan he pira-pira wong munafik akhlisu podo ikhlas sira kabeh ahli sopodo murni akan sira kabeh ing niat mazkur podo murni akan sira kabeh ing niat mazkur li anfa innan nasa krono satuhuni menungso ahli sopodo murni akan sira kabeh ing niat sira ala fa innal nasa krono satuhni menungso iku ala salasati asnafin ing ngatasé telu pira-pira bagian werna pira-pira bagian mukminin nyatane wong mukmin saulangi ya ayyuhalladzina he wong akeh pira-pira wong mukmin ati'u manuta sira kabeh wa ya ayyuhal kafirunan he pira-pira wong kafir lan he pira-pira wong kafir aminu padha imanu sira kabeh wa ya ayyuhal munafiquna lan he wong munafik wa ya ayyuhal munafiqun lan pira-pira wong munafik akhlisu padha murni aken sira kabeh ing niat padha murni aken sira kabeh ing niat sira
fa innan nasa krono satuni menungso iku ala salasati asnafin ing atase telu piro-piro bagian. Ing atase telu piro-piro bagian mukminin nyatani wong mukmin. Mukminin nyatani wong mukmin, mukhlisin kang padha ikhlas sapa mukminin. Kang padha ikhlas sapa mukminin. Mukhlisin kang padha ikhlas sapa mukminin fi imanihi ing dalem imani mukminin. Wa huwa utai mukmin iku alladzi wong yukiru kang ngaku-ngaku kang ngakoni sapa alladzi bil lisani kelawan lisan wa yusaddiqu lan beneraken sapa mukmin. Dan beneraken sapa alladzi bil jinani kelan piro-piro ati. Bil jinani klan piro-piro ati wa ya'malu lan amal sapa alladzina yukiru bil lisan wa ya'malu lan ngamal sapa alladzina yukiru bil lisan. Wa yusaddiqu lan beneraken sapa alladzi bil jani kelan berarti wa ya'malu lan ngamal sapa alladzi bil arkani kelan piro-piro anggota. Wa kafirin lan wong kafir. Wa kafiran wong kafir jahidin angas kang angas sapa kafir. Kang angas sapa kafir. Fi kufrihi ing dalem kekufurani kafir. Fi kufrihi ing dalem kekufurani hakim. Wa huwa alladzi lam yukirru bi lisanihi min ba'di dzalik. Seru ya. Enggak ada mimadilah. Ya kau wa daliluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu binaan ala anna tafsir hadhil ayat indah ya ayyuhalladzina amanu ati'u wa ya ayyuhalladzina kafaru aminu wa ya ayyuhalladzina munafiqu akhlisu. Ini dalilnya Imam Hanafi. Ini kemarin masalah tentang orang kafir dan orang yang beriman serta orang maksiat. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, orang mukmin itu jika menurut Imam Hanafi bahwa qala innal kafir la yakunu ma'muran bil amali. Jadi kalau menurut Hanafi, orang-orang kafir itu dianjurkan untuk beriman kepada Allah. Tujuannya untuk beriman kepada Allah. Ala an-nabiyana ala anna tafsir hadhil ayah indahu ya ayyuhalladzina amanu ati'u wa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Imam Syafi'i tadi mengatakan orang kafir itu tidak diperintah untuk beramal baik, tapi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina ati'u wa ya niki. Saya ulang lagi. Jadi kalau menurut Imam Hanafi orang kafir itu tidak diperintahkan untuk beramal, tapi diperintahkan untuk beriman. Untuk beriman. Nah, kemudian di sini wadalilu dalilnya Imam Hanafi, dalil yang mengatakan bahwa
Jadi pengambilan mazhab Imam Nafi itu diambil dari firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu binaan ala anna tafsir hadhil ayat indahu ya ayyuhal mu'minuna ati'u wa ya ayyuhal kafiruna aminu wa ya ayyuhal munafiqun akhlisu. Jadi dalilnya pendapat saya ulangi, dalilnya Imam Hanafi itu diambil dari firman ya ayyuhan nasu taqu. Sekarang masalah tafsiran ayat tersebut nih isinya ya ayyuhalladzina amanu ati'u. Dua ya ayyuhalladzina kafiruna aminu. Yang ketiga ya ayyuhal munafiquna ahdisu. Artinya hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah, ingatlah, taatlah jadi orang. Ini. Sedangkan kepada orang-orang kafir itu dianjurkan bukan taat, aminu, berimanlah. Sedangkan wa ya ayyuhal munafiqun ahtisu finnasi fa innan nasa ala salasati asnafin. Jadi ada lagi yang mengatakan ya ayyuhal munafiquna. Saya ulangi. Jadi kalau ini pendapatnya Imam Hanafi, ya ayyuhalladzina. Jadi orang-orang mukmin itu disuruh taat. Sedangkan orang kafir itu disuruh beriman, membaca kalimat syahadat. Orang munafik, kalau orang munafik luarnya itu baik, tapi dan dia mengakui cuma tidak iman di dalam hatinya, tidak mau beriman di dalam hatinya. Pohon kembali niki. Ya ayyuhal munafiquna ahlisu. Jadi ada yang mengatakan, mana bulan ini? Orang-orang Islam itu dianjurkan untuk taat. Sedangkan orang kafir itu untuk beriman. Kalau orang Islam suruh taat, orang kafir suruh beriman. Ya ayyuhan nasu taqu binaan ala anna tafsir hadhil agniya indah. Nah ini pas ini. Jadi lafaz ya ayat tadi lah ngoten, kalau menurut Imam sini itu tidak termasuk perkataan yang pertama. Di sini, wa ya ayyuhal munafiquna akhlisu fa innan nasa ala salasati asnafin. Kalau orang munafik gimana? Kalau orang munafik itu jadilah orang yang ikhlas. Kalau orang mukmin ati'un, taatlah. Kalau orang yang kafir disuruh beriman aminu. Kalau munafik disuruh ikhlas, suruh segera bertaubat. Dan lagi, saya kembali lagi. Jadi orang Islam, karena manusia itu fa innan nasa tafsir hadhil ayat indahu ayyuhan nasu ati'u wa ya ayyuhal kafirun ati'u. Jadi manusia itu nantinya dibagi jadi tiga. Satu, orang yang mukmin murni keimanannya. Dua, kalau pertama mukmin yang ikhlas. Dua, iman. Iman wa huwa alladzi yukiru. Iman itu apa? Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan lisan,
mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati. Wa ya'malu bil arkan wa kafiyan jadidin fi kufri ini. Orang mukmin itu orang yang matinya menetapi pada kebenaran. Jadi saya ulang ini. Ya Allah, saya ulang ya Allah. Jadi orang itu dibagi 3, mukmin serta ikhlas di dalam imannya siapa? Yang mukmin ikhlas di sini adalah orang yang mengakui dengan lisan tapi mendengarkan dengan hati. Bukan wa ya'malu bil arkan, dan mengamalkan dengan beberapa anggotanya. Wa kafin jahidin fi kufri wa huwa alladhi yuqirru bi lisani wa lam yu'min bi qalbi wa bi qalbihi. Kalau orang munafik, orang kafir, wa huwa kafirun wong kafir jahidin kang angas fi kufrin dalam kufrani jahid. Wa huwa alladhi lam yuqirru bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi. Orang yang beriman ikhlas imannya, itu orang yang mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati. Membenarkan, mengucapkan dengan lisan, mendengarkan dengan hati. Wa ya'malu bil arkani fa innan nas wa ya'malu lan amalo, dan orang-orang itu beramal menggunakan bil arkan, rukun-rukunnya. Dan orang kafir yang baru masuk Islam, wa kafiran jahidin fi kufrihi, dan orang kafir yang tidak mau wajadidin fi'lan subuh nih kok angin. Ya Allah, orang. Jadi orang itu bagi 3, orang mukmin yang ikhlas dalam imannya siapa? Orang yang mengakui, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati. Wa ya'malu bil arkani, dan mengamalkan beberapa rukun di dalam agama Islam. Wa huwa alladhi yunah. Angin sekali ini. Dan orang kafir itu sembrono dengan kekufurannya. Orang yang sembrono dengan kekufurannya, wa huwallazi lam yuqirru bi lisani wa lam yu'min bi qalbihi. Jadi kalau wa huwa utawi ini Masya Allah, mengantuk sekali ya. Jadi manusia itu bagi 3. Orang mukmin yang murni imannya siapa? Orang yang mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa ya'malu bil arkan. Jadi di sini orang yang mukmin ikhlas di dalam imannya, orang yang mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan zahir.
wa kafin jahidin fi kufrihi. Jadi kalau orang kafir itu termasuk takabur dengan sifat kekufurannya. Wa huwa alladzi lam yukirru bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi. Jadi wa ya'mal amalan bil arkan kan ala kafirin wa kafin lalu kafir jadi dengan angas fi kufri dalam kufure kafir. Itu yang pertama, orang mukmin yang mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengamalkan dengan anggota dan tidak wa kafirin hadidin, dan orang kafir yang jadi kalau orang kafir yang berkata ini orang kafir ini kafir tidak punya dengan kekufurannya wahwa utai jahmi kufri. Jadi orang yang tidak mengakui dengan lisan dan tidak membenarkan dengan hati. Orang yang tidak menetapkan ini dengan lisan, mengakui dengan lisan dan tidak menetapkan dengan hati. Kalau orang munafik gimana? Kalau orang munafik wa mudahinun fi nifaqi wa huwa alladhi aqarrah bilisani wa lam yu'min biqalbihi. Kalau orang munafik itu orang yang tidak menghiraukan dengan kemunafikannya. Dia adalah orang-orang yang melakukan yang pertama, orang yang mungkin dengan lisan, memberikan dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Seperti apa? Rukun, masalah rukun. Dan terhadap orang yang baru di dalam kekufurannya, wa kafirin jahidin fi kufrihi, orang kafir angas itu berarti tidak mau tahu, tidak mungkin. Ya Allah. Namun kalau ya ayyuhalladzina amanu niki tafsirannya mana tadi? Pertama, orang mukmin yang ikhlas di dalam imannya, orang yang mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati. Yang kedua di sini, wa ayyuhal munafiquna akhlis. Jadi kalau orang kafir, kalau pada orang mukmin suruh taat, kalau kepada orang berimanlah. Kalau kepada orang munafik, ya ayuhan nas ittaqu, takutlah kepada Allah. Wa kafirin jahidin fi kufri wa huwa alladzi lam yukir bilisani wa lam yu'min biqalbihi. Jadi kalau orang kafir yang tidak baik itu berarti ya Allah, kok sulit sekali ini gini. Ya Allah, ngantuknya. Mana nih, Bonan? Dua orang yang tadi mukmin yang murni imannya, orang yang mengakui dengan lisan,
membenarkan dengan hati. Kedua, beramal dengan mengamalkan dengan oke. Saya ulangi, ya Allah ya Rabbi Karim, kok bulat ini? Ya Allah, mantuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantuk sekali sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari depan keterangannya. Wa dalilu qauluhu ya ayyuhan nasu taqu bina'an ala anna tafsir hadhil ayat indahu ya ayyuhal munafiq ya mu'minun ati'u wa ya ayyuhal kafirun aminu wa ya ayyuhal munafiqun akhlisu. Jadi kemarin kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Syafi'i setiap orang yang jadi kalau orang kafir itu diperintahkan untuk beramal. Sebagaimana juga di wa'lam annal kafir ma'murun, diperintah untuk beramal dan untuk beriman. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Hanafi, kalau orang kafir itu tidak diperintahkan untuk beramal, tapi diperintahkan untuk beriman. Dalilnya mana? Dalilnya Imam Hanafi mengatakan kalau orang kafir itu tidak diperintahkan untuk beramal, tapi diperintah iman. Mengambil dari firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu bina'an, orang bertakwalah. Diambil dari ala anna tafsir hadil ayat. Di penafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu, isinya adalah ya ayyuhal mu'minuna ati'u wa ya ayyuhal kafiruna aminu wa ya ayyuhal munafiquna akhlisu. Jadi penafsiran dari firman Allah ya ayyuhan nasu taqu, kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i di sini ya ayyuhalladzina amanu, kalau orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah dan utusannya. Kalau bagi orang yang orang kafir gimana? Ya ayyuhalladzina aminu, bukan diperintah untuk taat tapi untuk beriman. Niki pedomannya mazhab Hanafi. Ya ayyuhal kafirun aminu, orang berimanlah. Sedangkan wa ya ayyuhal munafiquna akhlisu, bagi orang-orang munafik ikhlaslah, perbaikilah niatnya, niatlah dengan yang baik, dengan yang murni. Fa innan nasa ala sati asnaf, karena di sini manusia itu dibagi tiga. Yang pertama mukminin. Fa innan nasa kronos satu menungso iku ala salah sati asnafin ing ngatasi telu piro-piro bagian. Mukminin nyatane wong mukmin, mukhlisin kang murni sapa mukmin fi imanihi ing dalam imani mukmin. Wa huwa utawi mukmin mukhlis mimani iku alladzi wong yukiru kang ngakoni sapa alladzi bil lisani kelawan lesan. Wa yusaddiqu lan beneraken sapa alladzi bil jinani kelawan ati. Wa ya'malu lan amal sapa alladzi bil arkani kelawan pira-pira anggota. Yang bagian yang pertama adalah orang yang imannya ikhlas, murni, tidak campuran. Siapa? Orang mukmin yang imannya ikhlas. Orang-orang mukmin yang mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh kita. Itu orang mukmin yang ikhlas. Sedangkan kalau orang kafir, wa kafin jahidin fi kufrihi wa huwa alladzi wa kafirin, lan wong kafir jahidin kang angas
sopo kafir fi kufri ing dalam kekufuran kafir. Wa huwa utai kafir jahilin fi kufri ku alladzi wong silai alladzi lam yukiro kang orang ngakoni sopo alladzi bilisani kelawan lesani alladzi. Walam yu'min lan ora iman sopo alladzi biqolbihi kelawan atini alladzi. Nah kalau orang kafir yang dalam kekufurannya tidak mau tahu dengan kekufurannya, siapa? Orang wa huwallazi lam yuqirru bilisan wa lam yu'min biqalbihi. Jadi orang kafir itu orang yang tidak mau mengakui dengan lisan dan tidak mau membenarkan dengan hati. Itu orang kafir. Kalau orang munafik gimana? Wa munafikin lan wong munafik mudahinin kang bertambah sapa munafik fi nifaqi ing dalam sifat munafiki munafik. Wa huwa utai munafik iku alladzi wong. Iku alladzi wong silai alladzi aqarra kang ngakoni sapa alladzi bilisani kelawan lisani alladzi. Walam yu'min lan tetapi ora iman sopo alladzi biqalbi kelan atini alladzi. Wadahana lan mertambu sopo alladzi ma'al mukminin serta ni wong mukmin. Ya kalau di sini wa kafirin jahidin fi kufri wa huwa alladzi lam yuqirra bilisani wa lam yu'min biqalbihi. Jadi kalau di sini orang kafir itu siapa? Orang yang tidak mau mengakui dengan lisannya dan tidak mau beriman dengan hatinya. Hatinya tidak mau beriman. Ini tuh orang-orang munafik. Jadi orang yang tidak mempedulikan akan kemunafiknya di sini. Wa huwa utawi munafik iku alladzi wong silai alladzi aqarra kang ngakoni sapa alladzi ngakoni bilisani kelawan lesani alladzi. Walam yu'min tetapi ora iman sapa alladzi biqalbi kelan atini alladzi. Wadahana lan mertambu sapa alladzi ma'al mukmini sertani pira-pira mukmin. Jadi orang kafir, orang yang tidak mengakui dengan lisan dan tidak beriman dengan hati. Kalau munafik, orang yang tidak mempertanggungjawabkan, tidak mau tahu dengan kemunafikannya dan beramal dengan anggota tubuhnya. Ini orang wa kafirin jahidin. Oh ini sudah ini wa kafirin sudah. Jadi orang yang munafik tidak hatinya tidak beriman. Lalu munafik wa huwa alladzi mengakui dengan lisan tapi dengan hati tidak, dan sembrono dengan keimanannya. Yang ketiga wadahana lan mertambus ma'al mukminina sertani wong mukmin. Wa hum utawi ibad. Oh niki saya ulangi niki. Orang kafir adalah orang yang tidak mau mengakui dengan lisan dan tidak mau beriman dengan hati. Kalau orang munafik di sini isinya tadi itu, isinya firman apa tadi? Wa mudahinun fi rifai wa huwa alladzi aqarra bi lisani wa lam yu'min bi qalbi wa dahana ma'al mu'minin. Jadi orang munafik itu mestinya kalau orang munafik di hadapan orang Islam itu seperti orang Islam, tapi di belakangnya dia itu menghina orang Islam, mengkhianati keislaman dalam mengkhianati orang Islam. Dia munafik di sini disebutkan lagi alladzi aqarra, mengucapkan mengakui dengan lisan tapi tidak mau beriman dengan hati, dan dia itu tidak mau tahu dengan keimanannya. Wahum utawi ibad iku sabuna podo den ganjar sapa ibad, podo den ganjar sapa ibad. Ya Allah, lalu mantuk sejak tadi.
ala taati ing ngatasé taat. Wa yu'aqabun lan den siksa sapa ibad alal isyani ing ngatasé penggawe maksiat. Wa kullu dzalika utawi saben-saben mengkono as-sawabul iku. Ayi sawabu tegese ganjaran. Wal iqam bilan siksuhan. Iku biwa'dihi ta'ala tetep lawan janjini Allah ta'ala. Wahum utai iman ini iku yusabu pada den kanya sapa alat pada taat wa yu'aqibun den siksa sapa iman alal isane ngates penggawe wa kullu dzalika utai sekabeh mengkono sawat iqab ayil iqab bitegese ganjaran ayil sawab bitegese ganjaran wal iqab bilan siksa iku biwa'di ta'ala tetep kelawan janjine Allah ta'ala fit ta'at ing dalam taat. Wa wa'iduhu lan jan pengancami Allah fil isyani ing dalem maksiat. Jadi orang dapat pahala, diberi pahala itu karena ketaatannya, dan orang itu disiksa karena kemaksiatannya. Di setiap pahala dan siksaan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi di dalam janjinya Allah dan di dalam ancamannya Allah. Qala Allah Ta'ala fa amma man tagha nonton lagi. Jadi orang yang mukmin, orang diberi pahala itu karena ketaatannya, dan orang itu disiksa karena kelalaiannya. Setiap wa kullu dzalika utawi saben-saben mengkono sawab wal iqab ayis sawab tegese ganjaran wal iqab lan siksa iku biwa'dihi ta'ala tetep kelawan janjine Allah ta'ala fit taati ing dalem ketaatan wa wa'idilan pengancami Allah fil isyani ing dalem maksiat. Di setiap pahala dan siksaan itu menetapi pada janjinya Allah dan ancamannya Allah. Berarti fit ta'at wa wa'duhu. Ta'ala fit ta'at. Jadi pahala dengan adanya ta'at kita dapat pahala. Dengan adanya kita maksiat kita akan dapat sanksian. Fa amma man muko anapun ude wong togo kang lacut sapa man wa asar lan dinginaken sapa man al hayata ing urip adunya kang parek fa innal jahima muko sat krono satin neraka hiyal makwa ya iku dadi panggonan. Qala ta'ala fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi Allah berfirman, setiap orang yang melakukan dosa dan mendahulukan dunianya. Jadi ini orang yang semberlaja itu berarti tidak Qala ta'ala, saya ulangi. Wa kullu dzalika ayis-sawabi wal iqab yubi wa'dihi ta'ala fi ta'an wa wa'dihi fil isyan. Jadi setiap pahala dan siksaan itu
ditetapkan dengan janjinya Allah. Di dalam taat itu dengan janjinya Allah, dalam masalah-masalah dengan ancamannya Allah. Jadi semua yang tadi atas kehendaknya Allah. Wa yu'aqabu 'alal isyan, dan orang-orang tersebut akan disiksa karena termasuk maksiat. Maksudnya wa kullu dzalika ayat tsawabi wal iqab bi wa'di ta'ala fi ta'ati wa wa'di fi isyan. Lagi. Aku kembali sini. Di setiap pahala dan siksaan itu menjadi saksi janjinya Allah dalam masalah taat. Sedangkan ancaman itu berarti ancamannya Allah dalam masalah, artinya apa? Kalau orang itu maksiat akan mendapat dosa, kalau taat mendapat pahala. Ini sudah. Qala Allah Ta'ala fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan ini tujuannya nih firmannya Allah. Jadi orang-orang yang tidak baik, yang membantah, tidak mau mengikuti ajaran Islam, serta mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya orang yang maksiat itu ada di dalam neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih ay qiyami baina yaday rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya ngambil maknanya wa kullu dzalika taisa sekabehane mengkono mengsawa biwal iqab ayis sami tegese ganjaran wal iqab yang so iku biwahdi tetap kelawan janjine Allah fit ta'ati ta'ala wa wa'idi lan pengancami Allah fil isyani ing dalem maksiat. Di setiap pahala dan siksaan itu memang di dalam pengawasannya Allah. Jadi yang taat dapat pahala, yang maksiat dapat siksaan. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Ta'ala, fa amma man moko anapun utai wong Sulaiman toho kang latit sapa man wa asara dunya lan dinginaken dunya al wa asara hayatan dinginaken urip adunya kang par fa innal jahima iku fa inna mukron satuhuni neraka jahil makwa ya iku dadi panggonan. Jadi orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang selalu maksiat, mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, tempatnya adalah fa innal jahima hiyal ma'wa, ada pada neraka jahim. Wa amman anapun utawi wong Sulaiman khafa kang wedi sapa man maka marabbi ing panggonan jumenengi pengirane man ai kiami tegese jumenengi man baina yadai rabbi ing dalam antarane ngersani pengirane man wa nahalan nyegah sapa man an nafsa ing nafsu anil hawa saking hawa nafsu iku fa innal jannata muka satuni swarga hiyal makwa ya iku dadi panggonane bali, ya iku dadi panggonane bali. Jadi kalau tadi niki firman Allah fa amma man tagha wa asara hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini insyaallah. Jadi orang-orang yang tidak beriman, tidak mendahulukan dunia, tempatnya mana? Tempat kembalinya ada di neraka jahannam. Wa amma man khafa maqama rabbih ay qiyami baina yaday rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada Allah,
untuk melakukan maksiat kepada dan mencegah diri hawa nafsunya itu ditahan, maka tempatnya orang tersebut mana? Ada di dalam surga. Ada di dalam surga, berarti yang di dalam surga itu adalah orang-orang Islam yang baik. Neraka tempatnya orang-orang yang orang kafir. Mas'alatun dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Dan sekali kami muter-muter, kenapa ngantuknya nggak bisa ditahan. Untuk itu kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.